Ya, bayangkan hanya 3 bulan. Tadi kita lihat dari awal sampai akhir, waduh, prestasi yang jarang kami lihat, jarang saya lihat juga terjadi di tempat yang lain. Ya, yang tadinya tadi saya tertarik tadi apa tadi disebutnya bisnis nasi ya? Hah? Suap nasi ya? Wah, ya luar biasa ungkapannya dan tadi direkam kan ya, itu jadi motivasi bagus sekali buat Pak Daniel Mubarak ya, supaya bos kita bisa lihat nanti ya. Iya, saya nggak lama karena sudah terlalu malam ya, dan langsung ke acara puncak. Hanya saja begini, ini brosur sudah ada, udah kebagian brosur belum? Beruntung nggak kebagian brosur ya, karena brosur biasanya nggak pernah dibaca. Ya, jadi biar dengerin dari depan, nanti brosurnya bacanya di rumah. Ya, jadi nggak apa-apa, nanti pulang minta brosurnya aja. Ya, oke. Intinya begini aja, bahwa sebisa mungkin kita gunakan teknologi ini untuk pribadi. Ya, untuk pribadi itu misalnya tadi bilang apa tadi, untuk isi pulsa, untuk bayar listrik, untuk bayar telkom, PAM. Multi finance, insya Allah mungkin sekitar 2 minggu lagi multi finance bisa dibuka, dan semua kegiatan-kegiatan tersebut adalah kegiatan yang memang setiap bulan kita lakukan, betul ya? Nah, ini yang menarik, berbeda dengan bisnis yang tadi katakan MLM yang lain, di mana mungkin ada satu produk tertentu dan sebagainya. Ya, produknya mungkin bagus, ya, tapi tidak berlangsung seumur hidup. Ya, kalau di sini nggak perlu disuruh, yang namanya listrik, yang namanya pulsa, air, telkom itu harus kita bayar seumur hidup, betul? Nah, ini yang kita kelola, bisnis seumur hidup. Ya, tadi Pak Widu bilang, apapun yang kita lakukan, pada saat kita bayar pulsa, pada saat kita bayar listrik, pada bayar telkom dan sebagainya, ya bukan cuma itu aja, kita akan bertambah terus. Itu kita akan mendapatkan cashback. Ada sesuatu yang kembali ke kita. Padahal kita bayar pakai ATM nggak ada yang kembali itu. Ya, ada biaya 5.000 masuk ke ATM lenyap. Malah kadang-kadang di antara kita malah nggak pernah tahu itu biayanya berapa. Kenapa? Karena sudah diikhlaskan. Ya, kalau dikasih hitung-hitungannya diikhlaskan setiap bulan, hasil survei ya, saya pribadi dan teman-teman, ternyata dari satu kali transaksi itu biaya pembayaran lewat ATM yang katanya tertulisnya 5.000 sebenarnya nggak 5.000. Ya, kesimpulannya kurang lebih sekitar 20.000. Ya, kenapa demikian? Karena selama ini kita hanya melihat di struknya aja. Kita nggak menilai, kita tidak menghitung biaya diri kita. Ya, waktu yang terbuang, tenaga yang terbuang, biaya parkir, ongkos bensin, angkot. Ya, kalau di Bandung angkot, kalau di Jakarta apa ya? Sama ya? Saya dari rumah ke kantor itu udah 4.000, bolak-balik 8.000. Ya, itu jaraknya dekat sekali. Ya. Kenapa? Karena lebih enak pakai angkot daripada pakai mobil. Ya, macetnya luar biasa ya. Nah, hitung-hitungan 20.000, belum lagi teh botolnya. Ya, karena kan udah nyampe di ATM haus tuh, ada teh botol, makan teh botol. Makan minum teh botol maksudnya. Nah, begitu minum teh botol, siomay lewat. Ya, makan siomay dulu. Nah, paling parah nyali kalau kita pas bawa anak kecil. Ya, anaknya 2, es krimnya 1-1. Ya, jadi bayar listriknya 100.000, ongkosnya 300.000. Ya, nah hasil survei yang saya lakukan, ternyata rata-rata setiap orang bayar biaya setiap transaksi itu jatuhnya Rp20.000 per transaksi. Jadi 5.000 yang tertulis, 15.000-nya lain-lain. Nah, rata-rata setiap orang itu transaksi 5 kali dalam sebulan, minimal 5 kali. Ya, itu aja. Apa tadi? Listrik, air, telkom, pulsa, bayar kredit dan sebagainya. Nah, tadi ada yang nanya, saya nggak bayar listrik, yang bayar mertua. Ya udah, telkom juga nggak bayar. Ya,
dan sebagainya. Ya udah, anggaplah nggak usah bayar itu. Tapi rata-rata handphone punya semua kan? Ya, udah aja bayarnya pulsa 5 kali. Sama aja, ya. Oke. Nah, rata-rata 5 kali transaksi dalam sebulan. Kalau 1 kali transaksi ongkosnya 20.000, berarti 1 bulan berapa? 100.000. Dan 100.000-nya ini sudah kita ikhlaskan berapa lama? Berapa lama kita bayar 100.000-nya? Seumur hidup. Betul Bu ya? Nah, coba dihitung secara kalkulasi. 100.000 rupiah sebulan, seumur hidup. Nah, ini yang kita manage, ini yang kita kelola. Bagaimana yang 100.000 sebulannya ini diatur sedemikian rupa, hasilnya seperti tadi tuh. Ya, Pak Haji Widi bisa 1 juta per Pak Dhani Mubarak ya, 1 juta per hari. Pak Haji Widi bisa sampai sama kurang lebih 2-3 juta per hari. Gara-gara mengelola yang 100.000. Ya. Nah, singkat kata begini. Kalau 4 kali transaksi sebulan, pasti nggak? Bisa nggak 4 kali? Bukan cuma bisa, pasti. Hitung aja lah ya. Yang paling sering listrik, air, telkom, pulsa 4 kali kan? Nah, itu aja yang kita lakukan. Komitmen 4 kali transaksi sebulan. Mau lebih bagus. Kalau saya mungkin 30 kali sebulan. Karena yang dihitung adalah aktivitasnya, bukan nominalnya. Ya. Jadi bagaimana saya bisa 30 kali transaksi sebulan? Karena pulsa 100.000, saya isinya 5.000. Jadi 100.000 dibagi 5.000 jadi berapa? 20 kali aktivitas. 10 kalinya, nah sayangnya kalau bayar listrik nggak bisa dicicil ya. Kalau bisa dicicil luar biasa juga tuh ya. Ya. Kalau misalnya nggak bisa dicicil, listrik orang lain aja bayarin. Yang penting 30 kali transaksi sebulan. Ya, oke, bisa kembali. Kalau kita 4 kali transaksi sebulan, ya pindahin berbayarnya. Kemudian bulan depan kita komitmen, kita ajak saudara kita yang lain, adik kita, kakak kita, paman, kakek, nenek, karena mereka semua bayar listrik kan, juga diminta supaya mereka bayar pakai VPay. Selesai. Ya, anggaplah duplikasi terjadi dengan 6 langkah dan lain sebagainya ya. Bagaimanapun cara menekannya terserah, ikutin aja. Ya, anggap jadi seperti itu. Kalau sampai terjadi duplikasi 4 kali transaksi, kemudian kita referensi yang ngajak orang pindahin cara bayarnya ke VPay 4 orang aja. Ya, kemudian duplikasi seperti itu. Bulan berikutnya kita nggak cari lagi. Yang 4 lagi dan seterusnya. Apa yang terjadi di bulan ke-10? Hanya dengan 4 kali transaksi sebulan aja, cashback yang kita terima setiap bulan itu mencapai 11 juta rupiah per bulan. Ya, hanya mengelola yang bayar-bayar aja. Ya. Tadi saya ada nanya, dari mana 11 jutanya? 11 juta itu adalah dari pengelolaan fee transaksi, cuma itu aja. Nah, bagaimana kalau 30 kali? Ya, angka yang terjadi adalah 800 juta rupiah per bulan. Ya. Kapan terjadinya? Nyantai aja 10 bulan. Ada yang bilang hanya sempat yang protes sebulan, lama amat 10 bulan. Nah, buktinya teman-teman 3 bulan bisa. Ya, kita bisa lambat aja deh. Ya, 10 bulan. Ada yang bilang lama. Ya, nah saya tanya, seumur hidup lama nggak? Hah? Seumur hidup lama nggak? Lama ya. Nah, kalau 10 bulan dianggap lama, berarti 10 bulan sama dengan seumur hidup dong. Jadi 10 bulan itu sama dengan seumur hidup nggak? Enggak. Jadi 10 bulan itu nggak lama sebetulnya. Ya, tapi itu pasti terjadi. Ya, cuma teman-teman ada yang nggak sabaran. Contoh yang paling nggak sabar itu Pak Haji Widi nggak sabaran. Ya, Dhani Mubarak nggak sabaran. Pak Irawan nggak sabaran. Terlalu banyak yang nggak sabaran, termasuk Bu Selvi juga nggak sabaran. Akhirnya apa? Harusnya 10 bulan, sebulan udah dapat. Ya, oke, itu aja dari saya. Ya, waktunya semakin larut dan sesuatu yang kita tunggu-tunggu sudah ada di sini. Ya, jangan sampai berkedip. Ya, rugi 1 kali berkedip 10 juta hilang. Ya, begitu aja mungkin. Saya kembali ke miknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.